Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karifal dari kelas MPI 2C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Tidak usah panjang lebar, saya di sini akan mengorientasikan konsep dan juga hubungan dalam pendidikan Islam. Memahami pendidikan Islam dapat dilihat atau ditelusuri melalui sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya bukanlah hanya sebagai sistem pendidikan yang sudah mapan dan juga sistematis, melainkan proses pendidikan yang banyak terjadi insidental dan juga problematika yang berkembang dari masa ke masa. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki arti yang sangat bervarian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya sumber-sumber atau istilah-istilah yang muncul dari Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama pendidikan Islam, yang menyebutkan kata atau kalimat yang artinya itu pengajar atau pengajaran. Selanjutnya saya akan menyebutkan berbagai konsep dalam pendidikan Islam. Setidaknya terdapat 4 istilah yang sering dikenal dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan juga riyadhah. Nah, dari keempat istilah ini pernah direkomendasikan oleh Konferensi Internasional 1 tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah secara bahasa memiliki arti dari 3 akar kata, yang salah satunya yaitu dari kata robba yarubu, yang artinya memelihara, mengetahui, menguasai, dan juga memperbaiki. Nah, pengertian ini dapat kalian lihat dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Nah, istilah tarbiyah dalam pendidikan Islam ini memiliki visi misi untuk memelihara, mengembangkan, juga menguasai suatu objek demi kematangan diri sendiri dan juga menuju kesempurnaan sedikit demi sedikit. Artinya, konsep tarbiyah ini bisa kalian gunakan dalam proses pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu istilah ta'dib. Ta'dib ini merupakan bentuk masdar dari kata adaba, yang berarti pengakuan dan juga pengenalan terhadap manusia secara bertahap mengenai ciptaan Tuhan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan juga pengakuan kekuasaan Tuhan di dalam wujud dan juga keberadaannya. Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi," yang artinya Tuhanku telah mendidikku sehingga baik pendidikanku. Menurut Naqib Al-Atos mengatakan istilah ta'dib ini lebih proporsional ketimbang dari istilah yang pertama tadi, yaitu tarbiyah ya, yaitu karena apa? Karena di dalam konsep ta'dib ini mengedepankan keruhanian untuk mengagungkan Tuhannya. Yang ketiga yaitu konsep ta'lim. Tidak jauh berbeda dari pengertian yang sebelumnya atau istilah-istilah sebelumnya, yaitu ta'dib dan juga tarbiyah. Konsep ta'lim ini sangat efisien juga karena mencakup wilayah dan juga tatanan yang luas dibandingkan tarbiyah dan juga ta'dib. Nah, dalam ta'lim ini lebih membina dan juga melakukan pembinaan yang luas dalam pemahamannya dan juga tanggung jawab serta penanaman amanah. Dalam pendidikan Islam, konsep ta'lim ini sangat dapat digunakan karena bersifat kognitif dan juga hanya mengandung aspek-aspek tertentu saja dibandingkan konsep-konsep sebelumnya, walaupun konsep ta'lim ini merupakan bagian kecil dari tarbiyah tadi. Yang terakhir yaitu konsep riyadhah atau sering dikenal istilah riyadhah. Nah, riyadhah ini merupakan istilah yang digunakan atau dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu pada fase individu dan juga banyak didomisili oleh anak-anak atau sering disebut riyadhatus sibyan. Dalam konsep riyadhah ini, Imam Al-Ghazali dalam mendidik anak-anaknya atau anak muridnya itu lebih menekankan dalam konsep atau pemikirannya dan juga psikomotor dibandingkan intelektualnya. Nah, adapun pengertian dari riyadhah ini banyak sekali para ulama yang mengemukakan tentang konsep riyadhah ini. Salah satunya saya mengambil dari pendapat Muhammad Al-Abdiyah Al-Abrashi, yaitu tentang pendidikan Islam atau tarbiyah al-Islamiyah,
yaitu untuk menyiapkan manusia agar hidup lebih sempurna dan juga bahagia. Selain itu, dari pendapat ini menyebutkan untuk lebih mencintai tanah air dalam pendidikan Islamnya, dan juga untuk lebih teratur pikirannya, halus perasaannya, manis dan juga baik tutur katanya dari lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang muncul dari keempat istilah tersebut dapat didiskusikan, mana sih yang lebih relevan atau yang lebih efisien untuk dijadikan istilah atau konsep dalam pendidikan Islam? Atau muncul pertanyaan lagi, apakah pendidikan Islam itu sama atau berbeda bahkan ya dalam atau dengan pendidikan umum ya, dari segi sumber dalam pembelajarannya. Nah, nilai-nilai yang ditransfernya itu sama atau beda dari pendidikan Islam atau pendidikan umum. Dalam pendidikan Islam atau pendidikan umum tentu saja memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Nah, dari kesamaan terlebih dahulu, dalam kesamaan dalam mendidik ya. Artinya dalam mendidik ini sama saja atau sama-sama memelihara dan juga meningkatkan serta menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan nasional untuk berpendidikan, serta meningkatkan nilai dan tradisi nasional maupun internasional dalam pendidikan Islam dari ide-ide masyarakat. Jadi persamaan dari pendidikan Islam atau pendidikan umum itu sama-sama meningkatkan dan juga menambah inovasi dan juga kreativitas serta gairah dalam pendidikan tersebut, Islam maupun umum. Sedikit kesimpulan mengenai pendidikan Islam dan juga pendidikan umum bisa saja dilakukan oleh siapapun, karena sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam Undang-Undang Dasar. Yang terpenting atau bisa juga kita gunakan pendidikan Islam itu digabungkan ya, seperti lembaga pendidikan yang mendirikan sekolah berbasis pesantren. Nah, itu menurut saya lebih kognitif dan juga efisien. Demikian orientasi mengenai pendidikan Islam dari saya, Muhammad Karipal, dari kelas MPI 2C. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.